Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panaskah ibu-ibu? Memang pas panas juga hari ini. Biar semangat sekali lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujib as-sa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على من أرسل الله إلينا بشيرا ونذيرا، سيدنا ونبينا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. فقد قال الله تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين المؤمنين المتقين. أما بعد. Para alim ulama, guru-guru agama, tokoh agama yang kita cintai, kita muliakan. Para tokoh adat, tokoh masyarakat, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, Bapak Damang atau yang mewakili, Bapak Mantir atau yang mewakili, Bapak Ketua RW, Ketua RT, wabil khusus seluruh keluarga besar, yang hadir di majelis sholawat berkah Nurul Mustafa yang pada hari ini kita laksanakan acara sholawat bersama-sama di Desa Sumber Makmur. Iyalah, Sumber Makmur ini dukuh kah, kampung kah, dusun atau tran bunut? Ini ada juga bonot di daerah sana, daerah apa ngarannya Jumaras, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, ialah Papanggang.
Insya Allah semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kita mungkin yang hadir dari aparatur negara, TNI, Polri, Panwaslu, siapa lagi kira-kira, unsur desa, unsur kecamatan, yang hadir semua karena cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena buah dan hadiah terbesar mencintai Nabi Muhammad adalah masuk surga tanpa hisab. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Kita sehat walafiat, kita bisa berkumpul di sini, keadaan aman, damai, tenang, tentram, dan ini yang harus kita jaga terus. Keamanan, kedamaian, ketenangan, ketentraman kita jaga terus. Setuju kada? Ini yang penting. Mungkin pian ingin mengetahui program apa Kiai Dayak Sampit itu, Guru Iwan Arsyad keliling bersolawat, membawa solawat berkah. Nak tahu kalau pian? Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ujar Allah, Inna Allah, sesungguhnya Allah Tuhan kita, Tuhan alam semesta, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang mencukupi kita, yang akan nanti memanggil kita, akan mengembalikan kita kepada kematian, yang akan menghadapkan kita kepada Dia. Allah Tuhan alam semesta, wa malaikatahu, dan seluruh malaikat-malaikatnya, seluruh malaikat Allah. Dan banyak banget malaikat Allah itu. Satu air hujan itu ibu-ibu, bapak-bapak, satu malaikat yang membawanya turun ke bumi. Bayangkan ya. Allah dan malaikat-malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersolawat terus menerus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita bacakan riwayatnya tadi, Simtud Duror dibacakan, Maulid Habasyi yang kita ceritakan tadi. Allah itu terus menerus bersolawat tanpa putus sebelum Allah perintahkan kita. Allah perintahkan aqimis shalah, dirikan sembahyang, wa atuz zakah, bayar zakat, ibadah haji dan ibadah-ibadah lainnya. Allah perintahkan kita untuk kita. Ketika Allah perintahkan sholawat, aku duluan ya Allah Ta'ala bersolawat kepada kekasihku. Setelah Allah dan malaikatnya bersolawat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Maka ulun yakin yang hadir di sini adalah orang-orang golongan-golongan khusus yang beriman. Kenapa? Karena mendengar sholawat lalu hadir. Amin ya rabbal. Ini khusus nih, biar kada main-main Al-Quran ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, shallu alaihi wa sallimu taslima. Shallu, bersolawat kalian. Shallu, bersolawat kalian semuanya. Wasallimu taslima, dan memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, pian hendak tahu, kita ini berada di tahun-tahun politik. Tahun politik itu panas, fitnah, sambat menyambat, hujat menghujat. Dan yang terpenting pian mau tahu, dulu sebelum konflik etnis 2001, dah panas luar biasa. Kemudian terjadi rusuh di Kotim ini, ngeri, tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman. Dan saat itu ulun hanya memulai bulik dari Martapura, selesai Darussalam, selesai kuliah Fakultas Syariah, dapat izin Abah Gurus kumpul, balik sudah 15 tahun menuntut ilmu agama. Balik tahun 2000 menghadapi konflik. Kenapa sampai terjadi? Banyak faktor. Dan terjadi pertama itu di Sampit, di Bamang. Di Bamang itu di wilayah pesantren ulun. Di wilayah pesantren ulun. Dulu masih majelis taklim. Maka, tapi itulah ujian untuk masyarakat Kalimantan Tengah. Nah, ulun bersumpah, ya Allah, selama ulun hidup dan mudah-mudahan sampai anak cucu jangan lagi ada ini, jangan terjadi lagi konflik-konflik etnis kah, apalagi agama. Yang menyebabkan itu biasanya karena apa? Saat itu juga tahun-tahun politik yang panas. Nah, lalu ulun laporan nona bagus kumpul limbah kejadian 2001, kejadian kan itu. Kayak apa, Abah? Ulunnya hendak cepat membantu menangani nih konflik ini nih. Jangan terjadi lagi. Ulun sudah turun waktu itu tugas cek lokasi, turun ke Banjar. Hubungan kita kan ada yang Pak Mungsi di Banjar sampai ke Surabaya. Cek. Kawan-kawan kan ada yang bekas di pondok. Balik kepada. Karena apa? Kita menangani perkara itu jangan sampai menimbulkan perkara baru. Kita ini menangani masalah, jangan sampai menimbulkan masalahannya lagi. Nah, keluarga kita, ulu-ulu kita, ulu Dayak, nang huang pedalaman kan nih, nang dalam-dalam di pedalaman-pedalaman sama sih di tengah kota. Kita paham aja kan budaya kita. Dan situasi ini harus stabil. Harus semuanya aman, harus bagus. Ujar bagus kumpul, ikam baca sholawat keliling, bacakan sholawat. Masya Allah. Maka kami berkumpul dulu dengan tokoh-tokoh yang ada, almarhum Kiai Abror Dahlan, almarhum Habib Hamid Assegaf, kemudian ayahanda wakil bupati dulu Pak Haji Muhammad Tamrin Nur. Nah, beliau masih hidup tuh, saksi hidup.
Kami bersolawat aja, keliling solawat aja, supaya apa? Supaya cepat netral, supaya cepat bagus, supaya cepat aman, damai. Alhamdulillah, hasilnya bin mau tahu, tercepat penanganan konflik bahkan tidak di Indonesia saja, di dunia mungkin, di Sampit Kota Waringin Timur. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kenapa maka ulun ini turun bersolawat. Nah, itu inti yang utama. Yang lain-lain tuh mengikut aja, mengalir aja dia. Inti yang utama, ulun sebagai ketua Dewan Pertimbangan Dewan Adat Dayak. Ulun ini dari pendirian DAD nih, habis konflik lalu berjalan waktu beberapa tahun, dipinta oleh zamannya Pak Teras Narang, beliau mimpin Kalteng dengan tokoh-tokoh adat dulu, minta Ustadz, waktu itu belum jadi kiai lagi karena belum bangun pesantren, masih muda, umur 25-an kalau lah, 25-26. Sekarang umur di atas 50 sudah. Nah, jadi dipanggil kiai itu karena umur tuh hayu sudah kan, pesantren ada kan di Kementerian Agama tuh syarat. Nah, syarat orang dapat gelar kiai itu dia ilmunya, ya kan, umurnya, pengasuh pondok pesantren, dia punya pengikut, punya jamaah. Apalagi kalau di Sampit tambahan syarat jadi kiai Dayak tuh harus orang Dayak. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu diberi gelar karena ulun ini sampai sekarang 4 periode sudah pergantian ketua Dewan Adat Dayak nih, Kotim nih, tetap ulun ketua Dewan Pertimbangannya, ketua Dewan Penasihatnya tetap kami. Artinya perkara apapun itu sebelum diputuskan secara resmi oleh hukum adat harus melewati pertimbangan kami dulu, harus melewati dulu pertimbangan kami, ini apa, ini kayak apa. Dan belum ada yang mengganti, padahal ulun suruh ya gantikan dulu. Kadang-kadang mau menggantikan, ya sudah. Tapi alhamdulillah manfaatnya apa? Manfaatnya ulun bisa menyatukan semuanya. Tidak ada perbedaan, jangan ada permusuhan. Ketika ada perselisihan, cepat selesaikan, cepat musyawarat mufakat. Kalau bisa jangan dibawa ke hukum positif dulu. Misalnya bekelahi kah, kakanakan ya kalau lah, atau berungkawan kah, bini anu melawan bini tuha misalnya, bawa ke hukum adat aja, diselesaikan, didamaikan. Inilah itu kisahnya tuh lah. Misalnya ada perkara-perkara masalah, selesaikan. Kenapa? Karena hukum adat itu musyawarat mufakat damai. Musyawarat mufakat damai, yang menyelesaikannya Damang Mantir. Kami wilayah Dewan Adat Dayak itu cuma apa? Memantau, mengarahkan, memberikan saran masukan, mempertimbangkan. Nih pas saja sudah aturannya, hukumnya, silakan putuskan. Nah, ini sekaligus ulun sosialisasi lah. Artinya kadang kita kan mendengar, ngalih ya di Sampit itu hukum adatnya berlaku. Pian mau tahu, bagi ulun rahmat hukum adat itu 50 perkara lebih yang kami tangani di Dewan Adat selama ulun 4 periode yang hampir 20 tahun mungkin. Duduk di Dewan Adat, ketua Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, perkara yang diselesaikan, mohon maaf 1000 maaf, perkara yang kita selesaikan tuh hampir 50 perkara lebih. Maka kebetulan urusannya ini Dayak lawan orang kita, etnis luar, persentasi lebih banyak lawan saudara kita orang Madura. Memang terjadi nih. Biasa perselisihan hidup kan seperti itu. Tapi kami tangani, ada kasus pembunuhan, bahkan ada kasus macam-macam. Hukum positifnya di polisi, kepolisian yang menangani. Hukum adatnya kita tangani, kita damaikan keluarganya, clear. Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu konflik terjadi, hukum adat masih belum berlaku lagi. Jadi hukum rimba yang terjadi. Maka bersyukur kita adanya hukum adat Dayak di Kabupaten Kota Waringin Timur. Menurut ulun nih lawas di pesantren, kuliah lagi, dan ulun keliling lagi ke Mekah, ke Madinah, ke Mesir, ke Yaman, mengambil barokah.
Alhamdulillah orang Dayak bisa keliling sampai ke sana. Maka ulun menjaga wilayah ini jangan sampai ada terjadi lagi permasalahan, jangan ada konflik apa-apa lagi. Nah kita bersyukur, alhamdulillah bersyukur. Dari zaman Pak Teras dulu selesai beliau, zaman Pak Sugianto aman 10 tahun. Ketua DAD Kotim banyak berganti, sudah sekarang Bapak Halikin Nur Ketua DAD Kotim, ketua umumnya Kabupaten Kota Waringin Timur. Ketua DAD Provinsi Bapak Haji Agustiar Sabran, aman semua. Tokoh-tokohnya semua ada. Banyak pergantian sudah, alhamdulillah aman. Penting aman itu. Makanya apapun yang terjadi, apapun berjalan nih pesta demokrasi, pian beda pilihan, beda cucukan, beda figur, silakan, tapi jangan bakalahian. Sepakat? Itu yang terpenting sekali. Karena menjaga aman ini kada gampang, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aman ini tidak gampang. Maka kita bersyukur sampai Kota Waringin Timur alhamdulillah aman, damai, dan hukumnya berjalan semuanya. Hukum adat Masya Allah alhamdulillah. Jadi jangan salah paham biar adanya hukum adat tuh kami disinger guru, kami ini lebih baik kita bayar singer. Apa singer itu dalam hukum Islam tuh had atau apa ngarannya denda lah. Hukum Islam juga menerapkan ada denda ketika disepakati ada suatu pelanggaran hukum. Iya hukum Islam itu. Nah, dan tidak ada hukuman badan kalau hukum adat tuh. Hukuman fisiknya tidak ada. Hukum adat itu dia hanya menemukan kedua orang yang berperkara di sidang secara hukum adat, ditanyakan siapa, saksinya siapa, yang salah siapa. Yang salah maka dia mengaku salah dan membayar had, membayar denda.